Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama Budi Irsyad dari mahasiswa STAI Al-Kifayah Riau menyampaikan sebuah tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu dosen Dr. Parlindungan Simbolon. Dalam tugas ini dengan mata kuliah yaitu tentang fikih muamalah. Yang pertama, tugas yang diberikan yaitu adalah tentang salam dan istisna. Salam dan istisna adalah dua konsep yang berkaitan dengan etika atau tata cara dalam berinteraksi dengan sesama dalam Muslim atau dalam Islam. Yang pertama yaitu salam. Salam adalah ucapan yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam kepada orang lain. Dalam Islam, salam umumnya digunakan adalah yaitu Assalamualaikum, yang artinya semoga keselamatan tercurah kepadamu. Ini adalah doa yang mengandung harapan agar yang disapa terhindar dari bahaya dan rasa hormat dan persaudaraan antara. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang tugas yang sudah diberikan oleh dosen kami, yaitu Dr. Parlindungan Simbolon, Hafizahullah. Yang pertama yaitu tentang salam dan istisna. Salam dan istisna adalah dua konsep yang berkaitan dengan etika atau tata cara dalam berinteraksi dengan sesama dengan Islam, dalam Islam. Salam adalah ucapan yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam kepada orang lain. Di dalam Islam, salam umumnya digunakan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah doa yang mengandung harapan agar orang yang disapa terhindar dari bahaya dan memperoleh kedamaian serta keselamatan. Ucapan salam ini juga melambangkan rasa hormat dan persaudaraan antara sama umat Islam. Dan jawab salam ini juga dianjurkan dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang juga artinya lebih kurang semoga keselamatan juga tercurah kepada. Yang kedua, istisna adalah sebuah istilah dalam konteks muamalah dalam Islam yang berhubungan dengan kontrak jual beli. Istisna juga pada perjanjian jual beli di mana pembeli memesan barang atau produk yang belum ada atau yang belum diproduksi dengan ketentuan agar barang tersebut diproduksi atau disediakan dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jadi dalam hal ini pembeli meminta agar suatu barang yang belum ada atau masih dalam proses produksi disediakan oleh penjual. Secara umum, istisna lebih sering digunakan dalam konteks perdagangan atau kontrak bisnis yang melibatkan perbuatan atau produksi barang tertentu. Sedangkan salam lebih pada ucapan yang berkaitan dengan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu murabahah.
Murabahah adalah salah satu jenis transaksi jual beli yang dikenal dalam sistem keuangan Islam. Dalam murabahah, seorang penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang disepakati. Namun dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati di muka, di depan atau di depan, keuntungan tersebut adalah margin, keuntungan yang diterima oleh penjual dari harga pokok yang dibeli. Penjelasan lebih rinci tentang murabahah. Yang pertama yaitu transaksi jual beli yang transparan. Penjual harus menjelaskan secara transparan harga pokok barang yang dibeli serta berapa margin atau keuntungan yang akan ditambahkan pada harga tersebut. Kedua belah pihak, penjual dan pembeli, harus sepakat mengenai harga akhir yang mencakup harga pokok dalam ditambah dengan keuntungan. Yang kedua, tidak ada riba. Murabahah sebagai transaksi yang sah dalam Islam karena tidak mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam. Keuntungan diperoleh oleh penjual dalam transaksi murabahah adalah yang disepakati oleh kedua pihak di awal transaksi, sehingga transaksi tidak melibatkan unsur ketidakpastian atau eksploitasi. Yang ketiga, penggunaan dalam pembiayaan. Murabahah sering digunakan dalam pembiayaan atau kredit di lembaga keuangan Islam. Misalnya, jika seorang membeli rumah atau mobil tapi tidak memiliki cukup uang tunai, bank syariah dapat membeli barang tersebut terlebih dahulu dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi yang sudah mencakup biaya pokok keuntungan pembeli, yang mencakup biaya pokok dan keuntungan. Pembeli akan membayar harga tersebut dalam cicilan yang sudah disepakati. Ciri khas murabahah yaitu penjual harus mengungkapkan harga beli asli, membeli harga asli barang yang dijual kepada pembeli. Kemudian margin keuntungan atau markup harus jelas dan disepakati awal. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai ataupun dengan cicilan sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, murabahah adalah bentuk transaksi yang sah di dalam Islam yang memungkinkan pembeli barang dengan cara transparan dan tanpa melibatkan riba. Ketiga, mudharabah. Mudharabah adalah suatu bentuk kemitraan atau kerjasama bisnis dalam sistem ekonomi Islam yang melibatkan dua pihak. Sahibul mal atau pemilik modal dan mudharib, pengelola atau pelaksana usaha. Dalam kontrak mudharabah, suatu pihak atau yang biasa disebut sahibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya mudharib yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan usaha tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini akan dibagi berdasarkan persentase yang sudah disepakati sebelumnya. Sementara kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut terjadi karena kelalaian dan kesalahan pengelola usaha. Penjelasan lebih rinci tentang mengenai mudharabah. Yang pertama adalah peran atau pihak yang terkait. Yang pertama tadi sahibul mal atau pemilik modal, itu pihak yang menyediakan modal atau dana untuk usaha tersebut. Pemilik modal tidak terlibat dalam pengelolaan usaha. Yang kedua adalah mudharib, pihak yang mengelola dan menjalankan usaha tersebut. Mudharib bertanggung jawab dalam operasional dan pengambilan keputusan terkait usaha yang dijalankan.
Kemudian seterusnya pembagian keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dikelola akan dibagi antara dua pihak sesuai dengan rasio atau persentase yang telah disepakati di awal kontrak. Misalnya, pemilik modal bisa mendapatkan 70% dari keuntungan, sementara pengelola bisa mendapatkan keuntungan 30%. Bagian ini harus jelas dan disepakati sebelum usaha dimulai. Selanjutnya, kerugian dalam mudharabah. Jika usaha mengalami kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal dalam bentuk pengurangan dari modal yang ditanamkan. Pengelola usaha tidak menanggung kerugian kecuali jika kerugian itu terjadi karena kelalaian atau kesalahan pengelola. Selanjutnya, tidak ada jaminan keuntungan. Dalam mudharabah, keuntungan tidak dijamin karena hasilnya tergantung pada performa atau hasil usaha yang dijalankan. Ini berarti bahwa pengelola usaha bekerja dengan resiko, tapi mereka hanya mendapatkan bagian dari keuntungan jika usaha tersebut menghasilkan keuntungan. Penggunaan dalam keuangan Islam, mudharabah sering digunakan dalam berbagai bentuk investasi atau pembiayaan dalam perbankan syariah, di mana bank atau lembaga keuangan Islam menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha. Lembaga keuangan syariah menggunakan mudharabah untuk mendanai proyek-proyek atau usaha yang membutuhkan investasi tapi tidak memberikan jaminan atau anggunan yang jelas. Selanjutnya, tugas yang keempat yaitu musyarakah. Musyarakah suatu bentuk kerjasama atau kemitraan dalam bisnis di mana dua pihak atau lebih saling menyumbangkan modal untuk menjalankan suatu usaha bersama. Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kontribusi atau masing-masing pihak, baik dalam bentuk modal maupun usaha yang diberikan. Dalam sistem musyarakah, seluruh pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang jelas berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Secara umum, musyarakah mengacu pada konsep kerjasama bisnis sama yang saling menguntungkan, di mana pihak-pihak yang terlibat berpartisipasi dalam modal dan pengelolaan serta berbagi risiko. Jenis-jenis musyarakah, yang pertama adalah musyarakah mutanaqisah. Ini adalah bentuk musyarakah yang dimana salah satu pihak memiliki opsi untuk membeli sebagian saham pihak lainnya seiring berjalannya waktu. Sebagai contoh, dalam skema pembiayaan rumah, bank dan nasabah bisa berbagi kepemilikan rumah setiap tahun. Nasabah membeli bagian dari rumah hingga akhirnya menjadi pemilik penuh. Kemudian yang kedua, musyarakah amalah. Ini adalah musyarakah yang sederhana di mana kedua pihak berbagi modal dan keuntungannya sesuai dengan porsi masing-masing tanpa ada niat untuk mengurangi kepemilikan pihak tertentu. Semua pihak berbagi risiko dan keuntungan berdasarkan kesepakatan yang ada. Tugas yang terakhir adalah ijarah. Ijarah adalah kontrak sewa menyewa dalam hukum Islam di mana satu pihak menyewa atau membayar sejumlah uang kepada pihak lain atau bisa dikatakan pemilik untuk menggunakan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat yang disepakati. Di dalam ijarah, pemilik barang atau jasa tetap mempertahankan kepemilikan atas barang yang disewa, sementara pihak penyewa hanya mendapatkan hak untuk menggunakan barang atau jasa tersebut sesuai dengan perjanjian yang ada.
Penjelasan lebih rinci tentang ijarah. Pihak yang terlibat yaitu mu'jir atau penyewa yang menyewakan, pemilik barang atau penyedia jasa yang menyewakan hak untuk menggunakan barang atau layanan kepada penyewa. Kemudian mustajir atau penyewa, pihak yang menyewakan atau menggunakan barang jasa tersebut dengan membayar sewa yang telah disepakati. Dan yang kedua, objek ijarah. Objek yang dapat disewakan dalam bentuk kontrak ijarah bisa berupa barang bergerak seperti kendaraan, alat berat, rumah, maupun barang yang tidak bergerak. Kemudian yang ketiga, pembayaran sewa. Penyewa akan membayar uang sewa untuk penggunaan barang atau jasa tersebut sesuai dengan waktu dan jumlah yang disepakati. Bayaran ini bisa dilakukan secara tunai atau dalam bentuk cicilan, tergantung perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak. Tidak ada peralihan kepemilikan di dalam ijarah. Tidak ada peralihan kepemilikan barang dari pemilik kepada penyewa. Pemilik tetap mempertahankan hak kepemilikannya atas barang yang disewa, sementara penyewa hanya mendapatkan hak untuk menggunakan barang atau jasa tersebut sesuai dengan syarat kontrak. Risiko dan tanggung jawab. Pemilik barang bertanggung jawab untuk memastikan barang yang disewa dalam kondisi baik dan layak pakai, sementara penyewa bertanggung jawab untuk menggunakan barang tersebut dengan cara yang telah disepakati dan merawatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kontrak. Ini itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang tugas yang diberikan. Mudah-mudahan bisa kita pahami dalam kehidupan kita dalam bermuamalah. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.